Terima kasih telah berkenan berkunjung. Tokoh pahlawan. Sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Dan beliau memiliki kepribadian yang tenang dalam memecahkan masalah untuk menemukan cara yang solutif, gigih, dan sangat teguh dalam memegang prinsip. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan tidak kenal lelah. Sang Jenderal Sudirman. Jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah muncul sejak ia masih muda. Sebutan yang tepat bagi sang jenderal adalah pemimpin yang pintar dalam bernegosiasi. Sang jenderal ini adalah saksi dari berbagai upaya diplomatik yang gagal dilakukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda saat itu yang selalu ingin menjajah. Diplomatik pertama yang gagal adalah perjanjian Linggarjati yang dalam penyusunannya ikut andil sang jenderal. Selain itu, kegagalan pada perjanjian Rheinfeld yang harus membuat Indonesia mengembalikan wilayah yang berhasil diambil oleh agresi Belanda dan mengharuskan Jenderal Sudirman menarik 35.000 pasukannya. Perundingan Romroyen juga melibatkan peran jenderal karena berkaitan dengan kemiliteran dan upaya pemberontakan dalam negeri dari peristiwa G30 SPKI di Madiun. Dari segala perjanjian dengan Belanda, sang jenderal terus mendesak Soekarno untuk tetap melanjutkan perang gerilya karena ia tidak percaya dengan Belanda yang akan benar-benar memenuhi janjinya pada Indonesia. Namun saat itu Soekarno menolak dan membuat sang jenderal sangat terpukul dan membuatnya jatuh sakit. Jenderal Sudirman mengidap penyakit tuberkulosis karena terinfeksi saat perjuangan yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan. Kepergian Urip meninggal dunia juga semakin memperburuk kondisi sang jenderal. Ia sempat ingin mengundurkan diri dari kemiliteran Indonesia, namun ditolak Soekarno karena dapat menimbulkan ketidakstabilan perjuangan negara saat itu. Setelah Jenderal Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda justru melancarkan agresi militernya yang kedua. Penyakit parah yang ia derita rupanya tidak menghalangi sang jenderal untuk tetap berjuang melawan Belanda. Jenderal Sudirman pun akhirnya pergi ke selatan bersama kelompok kecil dan dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan dalam kondisi yang memprihatinkan. Pasukan mereka sempat ditemukan Belanda, namun mereka berhasil kabur ke Sobo dekat Gunung Lawu. Kondisinya yang semakin parah membuatnya harus mundur dari medan perang melawan Belanda secara langsung di lapangan. Kegigihannya melawan Belanda sangat dikagumi oleh para pasukannya dan memberikan mereka motivasi besar untuk melawan Belanda. Penyakit yang diderita sang jenderal kian parah setelah memaksakan diri untuk tetap bergerilya melawan Belanda. Kondisinya yang semakin memburuk tersebut rupanya tidak membuat Jenderal Sudirman menyerah untuk sembuh. Sang jenderal tetap rajin kontrol ke rumah sakit Panti Rapi di Yogyakarta untuk berjuang melawan penyakitnya. Dan saat ia sedang dirawat di sanatorium, sang jenderal memperoleh berita bahagia karena Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat. Sang jenderal pun akhirnya dipindahkan ke Magelang untuk memperoleh perawatan yang lebih intensif. Namun upaya pengobatan sang jenderal tidak berhasil. Tepat 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia merdeka dari Belanda, Jenderal Sudirman wafat karena penyakit yang ia derita.
Kepergian sang jenderal ini dinobatkan sebagai kepergian sang pahlawan pembela kemerdekaan. Rakyat Indonesia pun sangat terpukul dalam kehilangan sosok pahlawan besar. Bahkan ribuan rakyat berkumpul sepanjang 2 km menyaksikan prosesi pemakaman sang jenderal. Meneladani nilai-nilai positif para pahlawan bangsa adalah cara bijaksana bagi generasi bangsa untuk menghargai sejarah bangsanya. Perjuangannya layak diapresiasi dan menjadi hal yang menginspirasi generasi penerus bangsa agar tetap menjaga bangsa yang sudah diperjuangkannya. Terima kasih telah berkenan mendengarkan.